Haleluya. Pagi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita lagi waktu dan kesempatan pada pagi hari ini untuk dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan beri kita waktu dan kesempatan untuk boleh ada di minggu yang terakhir, ya, di minggu yang terakhir di bulan yang kelima ini. Ya, terima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dan juga selamat ulang tahun bagi Umayyur Selamat. Ya, nanti terakhir kita nyanyikan, Bu. Ibu pasti bawa kue ini, potong-potong enggak? Masih mau ulang tahun, Bu, ya. Tuhan berkati ya, dengan usia yang bertambah. Saya pikir Ibu selamat ini semakin semangat. Ini perlu olahraga ya. Jalan pagi ya. Kalah anak muda sepertinya. Biasanya kalau kita semakin tua kita semakin menjaga kesehatan. Kalau muda kayaknya enggak gitu. Selamat ulang tahun, Bu. Tuhan berkati Ibu dalam aktivitas dan juga dalam masa tua, anak-anak mantu cucu diberkati oleh Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, hari kita pada hari Pentakosta, kita bersyukur karena Roh Kudus Tuhan turun atas hidup kita, saudara-saudara sekalian, dan memberkati saudara dan saya sampai hari ini. Ibadah kita akan mulai, akan dipimpin Saudari Widya Wardani kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, shalom, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita boleh bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Biar itu menjadi sebuah kerinduan kita, harapan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus Tuhan memenuhi keberadaan kita secara pribadi lepas pribadi. Kita ulangi lagi pujian ini dengan segenap hati kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Hati kami ya Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratku, sembah bagimu Tuhan, ku
Mari persiapkan lebih lagi hati kita untuk menyambut Roh Kudus yang akan memenuhi ibadah pada pagi hari ini. Kita mohon Roh Kudus Tuhan turun atas setiap pribadi kita, membaharui kita. Roh Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Tamu Bawan akan membuka ibadah dalam doa. Sambil kita terus mengalunkan pujian ini dengan lembut, berdoalah supaya roh itu tetap dalam hati kita, supaya roh itu tetap menuntun pikiran kita, sehingga fokus ibadah kita hari ini ada dalam rumah Tuhan. Motivasi kita untuk beribadah pun dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kita datang benar-benar kita dipenuhi oleh roh itu hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena roh yang Tuhan beri bagi saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini telah menolong kita, memampukan kita, memberi penghiburan bagi kita menjalani bulan yang kelima ini dari awal hingga pada minggu yang terakhir ini. Bersyukurlah karena roh itulah yang terus mengingatkan kita, memberikan kita kepekaan untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Kiranya roh itu akan membaharui kita, memecahkan, menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah, sehingga hidup kita layak untuk boleh terus menyembah Allah. Roh Kudus, Roh Tuhan, turun atas kami Bapa, turun atasku. Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Pecahkan dan hancurkan, pecahkan, baharui hidup kami Bapa, baharui hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, mintalah supaya roh itu terus menyala-nyala atas hidupmu Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan, turun atas kami,
Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atas, pecahkan dan hancurkan, pecahkan, hancurkan, barui hidupku, Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku, turun atasku, pecahkan Tuhan, pecahkan, hancurkan Tuhan, baharui hidupku Tuhan, baharui hidupku, Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku, turun atasku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini dalam kami memperingati turunnya Roh Kudus itu. Kiranya bertahta atas hidup kami, atas pujian kami, dan memperlengkapi kami semua yang sudah hadir, bahkan kami yang melayani hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian, Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Dipersilahkan kembali duduk. Kita akan kembali memuji nama Tuhan, memperingati Pentakosta. Pujian ini sering dinyanyikan ya kalau saat Pentakosta ya, dari buku nyanyian bala keselamatan nomor 50. Kristus api penyucian, curahkanlah sekarang apimu yang diberi oleh darah Tuhan.
sekarang apimu. Lihatlah kami yang menangi, Roh Kudus yang telah berjanji. Berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang apimu. Allah Elia, oh dengarlah, curahkanlah sekarang apimu. Baik hidup mati kami setia, curahkanlah sekarang apimu. Supaya menghapuskan dosa dan bawa terang dari surga, terjadi revolusi jiwa, curahkanlah sekarang apimu. Api yang sangat dibutuhkan, curahkanlah sekarang apimu. Dan beri apa yang diperlukan, curahkanlah sekarang apimu. Agar berbuah yang benar, menang seperti pendekar, hidup suci dengan tajaman, curahkanlah sekarang apimu. Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan kita itu memberikan kita peneguhan dan keberanian untuk kita menjadi pelaku firman dan memberitakan firman, memberitakan kabar baik dan memberitakan keselamatan kepada semua orang ya. Jadi kita nggak boleh mundur dan kita nggak boleh menjadi umat yang gampang patah iman dalam menghadapi kesulitan sekalipun. Roh Kudus itu memampukan dan menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Ada sebuah kor yang mengatakan, bila ku ingat rahmat Tuhanku. Ya, ini pujian kor ini sudah saya siapkan untuk saya memimpin tanggal 21 minggu lalu. Tapi karena Ibu Sekretaris Korps akan healing gitu ceritanya, jadi minta tukar. Ternyata dinyanyikan beliau juga minggu lalu gitu ya. Jadi saya sama beliau klik, nanti malam beliau pulang katanya ya. Dan puji Tuhan, ini kor yang saya temukan bukan di buku Bala Keselamatan waktu itu, waktu saya persiapkan, tapi di ketikannya Bapak Soekarno almarhum, waktu dia memimpin ibadah persekutuan doa tahun 2000, entah di rumah siapa, entah di mana ya. Tapi ini kor, oh iya, sudah lama saya tidak nyanyikan kor ini ya. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Harusnya itu menjadi kekuatan semangat untuk kita maju di dalam tantangan hidup ini ya, tidak lemah. Kita akan nyanyikan kor ini. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Haleluya. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi.
Mari kita baca Galatia 5 ayat 25 di atas. Ada Galatia 5 ayat 25 di atas. Seirama dengan Roh Kudus. Apa bunyinya? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Orang yang mau dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah-buah Roh. Dimanapun dia akan bergerak menghasilkan buah Roh. Yang itu artinya kita memberlakukan kerajaan surga di tengah bumi ini. Kita akan nyanyikan pujian, ada gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah di sini. Ada enggak? Ada ya? Ada gerakan Roh Allah di sini. Pastinya ada. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan, di mana? Di timur, Yes. di barat, Oke. utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana. Hosana, Hosana, Amin. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana saja segala mata angin. Timur, Yes, di barat. utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Sekali lagi, dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi padi. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga.
Silakan duduk. Saya melihat jiwa-jiwa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, betul, yang bersukacita pada pagi hari ini. Oh, oke. Mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Buku nyanyian Bela Keselamatan nomor 52 akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan nyanyian ini serta doa persembahan dan syafaat akan dipimpin oleh Ibu Mayor Evelyn Tampu Bolon. Mari kita nyanyikan pujian nomor 52, Roh Kasih yang Abadi. Roh kasih yang abadi, bimbinglah ku tiap hari, arahkanlah hatiku padamu selalu. Dunia dan isinya akan lenyap semua, semoga selalu ku rasa dekat padamu, dekat padamu, dekat padamu, semoga selalu ku rasa dekat padamu. Roh Kudus datanglah, dalam hati bertanda, biar hasratku selamanya mesra padamu. Hidupku damai kini, hilanglah nafsu keji, sentosa dalam hati, dekat padamu, dekat padamu, dekat padamu, semoga selalu ku rasa dekat padamu. Bila rasa kuasamu, ku tahu engkau sertaku, jiwaku senang selalu hidup bagimu. Pikiran yang gelisah, semua dosa hilanglah, sekarang mulailah surga dalam hatiku. Dekat padamu, dekat padamu, semoga selalu ku rasa dekat padamu. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan luar biasa telah memberkati, menolong, memelihara kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk bekerja, berusaha, sekolah, kuliah, dan melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Maka patutlah di hari perhentian-Mu Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami datang mengagungkan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, Tuhan berkatilah kami semua. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang cukup dalam kehidupan kami. Kami boleh memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan suci kuduskan semua persembahan-persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa Allah akan kembali memenuhi seluruh keperluan kami menurut kasih setia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang telah Dia sediakan. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ke depan Allah kembali memberkati kehidupan mereka secara pribadi, rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan mereka diberkatilah oleh Tuhan. Dan biarlah mereka boleh melihat saat mereka memberi dengan penuh sukacita, maka Allah sanggup kembali memerintahkan dengan limpah berkat tercurah atas setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan kami percaya Tuhan,
Sepanjang minggu ke depan, segala usaha yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa Tuhan hari ini jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Ada berapa yang sudah lanjut usia, yang tidak dapat lagi hadir. Tuhan berkati mereka hari ini Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Sindong, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Tante Santoso, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Sui, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk Tante Heng yang sudah lama tidak bersama dengan kami beribadah. Tuhan lawat dia hari ini dimanapun dia ada Bapak. Dan mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Tuhan juga menolong mereka hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan mereka. Kami juga ingat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota Surabaya. Kami berdoa untuk Dr. Elda, Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaan, Tuhan jadikan dia berkat. Dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawabnya pun Tuhan, Kau mampukan dia untuk mengerjakannya. Sambil dia menyaksikan bagaimana Tuhan dan memberitakan Injil melalui kehidupannya Bapa. Jagai dia Bapa, jauhkan dari orang-orang yang jahat. Biarlah malaikat Tuhan selalu menaunginya dalam seluruh pelayanannya. Kami juga berdoa untuk keluarga Tobias di Jakarta. Tuhan juga memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka Bapa, segala harapan-harapan mereka, apa yang menjadi doa-doa mereka, kami percaya Tuhan juga turut campur tangan. Kami percaya Tuhan Kau pun menjawab setiap doa-doa dan harap mereka. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga melindungi dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami ingat juga bagi saudara Dana Soekarno. Tuhan juga memberkati kehidupannya Bapa dalam tugas-tugas pekerjaannya. Tuhan tolong dia Bapa dimanapun, dan kami percaya Engkau tidak meninggalkannya. Segala harapan-harapan doa-doanya Tuhan kami tahu Engkau pun turut campur tangan. Terima kasih mereka boleh mengingat terus pelayanan Tuhan di tempat ini, dan mereka juga memperhatikan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Weni Singgi yang selalu tiap bulan mengingat kami di sini dengan segala berkat-Nya. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangganya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua pelayanan kami. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa pelayanan Balak Selamatan, baik secara internasional di mana Tuhan sedang hari ini mereka ada dalam pergumulan dan doa-doa pemimpin-pemimpin kami Bapa untuk menggumuli pemimpin yang baru secara internasional, memilih jenderal yang baru. Kami bawa kepada Tuhan. Tuhan biarlah Engkau sendiri akan memilihnya melalui pemimpin-pemimpin Balak Selamatan, komandan teritorial yang hadir dari seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau hadir di dalamnya. Berkatilah pelayanan Balak Selamatan di teritori ini. Tuhan akan menolong dalam keempat bidang pelayanan, baik di panti asuhan, baik di rumah sakit, baik di sekolah, dan juga pelayanan rohani. Kami serahkan semua pelayanan ini. Tuhan pakai dengan luar biasa, menghantar jiwa-jiwa untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberkati para ofisir, para sersan, auxiliary captain di berbagai tempat dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati, dan semua ofisir setempat di teritori ini pun diberkatilah oleh Tuhan dalam pelayanan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati bagi pemimpin negara, presiden, wakil, semua jajaran dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong di mana hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang baru yang akan dipilih pada tahun depan. Kami bawa kepada Tuhan. Tuhan juga turut campur tangan. Berkati TNI Polri Tuhan dalam tugas mereka menjaga negara ini, memerangi segala kejahatan. Tuhan pun menolong mereka, membimbing mereka Bapa, sehingga segala tugas-tugas mereka semuanya Bapa mereka lakukan dengan hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pulihkanlah negara ini dari segala hal-hal yang tidak baik, tapi biarlah kami boleh hidup rukun di dalamnya.
Kami khusus berdoa untuk kota Surabaya. Tuhan berkati di mana ada pelayanan-pelayanan Tuhan. Tuhan tolong semua yang diprogramkan oleh pemimpin kami di kota ini. Engkau pun memberikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan kehidupan kami siap dengar firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami, memenuhi hidup kami dan mengurapi hamba-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya jadi dalam pertolongan Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Para jemaat yang kasih oleh Tuhan, adalah bagian yang paling membuat kita bahagia ya, kalau setiap ibadah itu. Bagian yang paling membuat kita bersuka cita itu ketika kita akan menyambut firman-Nya. Karena ketika kita mendengarkan firman-Nya. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah dan Allah adalah firman. Itu artinya waktu kita menyambut firman, berarti Allah itu sedang datang untuk berjumpa dengan kita. Untuk menyatakan isi hatinya kepada kita. Itu adalah bagian yang paling membahagiakan dalam setiap ibadah. Kiranya kita akan mempersiapkan hati kita, menyambut kehadirannya dalam sabda yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan menyanyikan pujian Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja
bekerja di antara kita. Tuhan, inilah kami setiap pribadi yang saat ini di tengah dunia yang semakin kacau, dunia yang semakin liar. Kami sungguh merindukan dan hanya membutuhkan Engkau untuk menjadi kekuatan buat kami menjalani semuanya, menghadapi tantangan yang secara manusia kami merasa kami gak sanggup. Tapi kami percaya Roh Allah ada. Roh Allah ada memimpin setiap kami untuk kami tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Kami merindukan sabda-Mu Tuhan, merindukan perjumpaan dengan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, untuk mendengar isi hati-Mu, agar kami mengerti apa kerinduan-Mu terhadap kami, dan kami mau kerjakan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena Kau hadir dan mau berjumpa dengan kami. Persiapkan hamba-Mu secara khusus untuk bisa menyampaikan suara hati-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah dipersiapkan itu turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. amin. Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama lagi belajar hari ini dalam kisah Pentakosta. Kita tahu bahwa pembacaan ini setelah sangat nyata dituliskan di dalam bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga yang ke-13, saudara-saudara sekalian. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 dikatakan demikian oleh bagian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat terbangu-bangu sambil berkata seorang
kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar lagi dari tema kita yang di atas tadi, seirama dengan Roh Kudus. Dengan penekanan lebih penting adalah dengan subtema kita bicara tentang sebuah bagian penting dari pemahaman tentang gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gitu ya. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah kita akan belajar saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, sebenarnya apa sih gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Nah saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa bagi bangsa Yahudi, bagi orang-orang Israel, saudara-saudara sekalian, ada namanya 3 hari raya yang utama atas hidup mereka, gitu. Jadi kalau kita bicara bangsa Yahudi atau orang Israel, saudara-saudaraku, mereka melihat dari banyaknya hari raya yang mereka lakukan, maka ada 3 hari raya utama yang mereka selalu sebut dengan hari raya utama, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Hari Paskah itu saudara-saudaraku adalah satu hari raya yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, gitu ya. Itu dalam kehidupan bangsa Israel. Lalu yang kedua saudara-saudara sekalian ada disebut dengan hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun ini saudara-saudaraku yaitu hari raya ucapan syukur. Atas apa? Atas semua hasil panen. Jadi kalau mereka bekerja, mereka menanam saudaraku, maka ada panen yang besar, mereka melaksanakan namanya hari raya Pondok Daun. Ini hari raya utama mereka, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan hari raya Pentakosta, gitu loh. Dalam perjanjian lama juga disebut Pentakosta. Kalau kita belajar hari raya Pentakosta, saudara-saudara sekalian, maka hari raya Pentakosta itu sama juga dengan hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel, saudara-saudaraku, yang dilakukan mereka ketika mereka memulai menyabit gandum, gitu. Nah sehingga mereka katakan itu sebagai hari raya ucapan syukur atau hari raya hasil panen gandum. Nah saudara-saudaraku, hari raya ini disebut dengan hari raya 7 minggu. Dan ini yang dikatakan oleh bangsa Israel, saudaraku, dilakukan setelah hari raya Paskah. Mereka melakukan hari raya ini selama 7 minggu, saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan. Sehingga mereka sebutkan dengan hari raya Pentakosta. Nah kalau kita belajar tentang Pentakosta dalam kisah-kisah perjanjian baru, saudara-saudara sekalian, maka jelas sekali. Kalau kita baca tentang Pentakosta itu, maka kita tahu Pentakosta, Penta itu saudara-saudaraku itu artinya ke-50. Kalau kita bicara Pentakosta, maka kita tahu saudara-saudaraku itu bicara tentang hari yang ke-50 setelah apa? Setelah kebangkitan Kristus. Ya kan, kita mau ibadah padang itu hari ke-40, dari ibadah padang ke sekarang 10 hari, maka dia sebut dengan Pentakosta, yaitu hari yang ke-50. Atau hari Pentakosta, atau orang selalu bilang hari turunnya Roh Kudus. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada tema yang kita dengar tadi yang saya baca tentang gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Menarik untuk melihat ini, sebenarnya apa sih arti dipenuhi Roh Kudus, gitu loh. Apa sih sebenarnya arti dipenuhi Roh Kudus? Apa yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Allah, saudara-saudara sekalian? Ada beberapa orang mengartikan demikian. Jika seseorang dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, maka orang bilang dia akan ditandai dengan bisa berbahasa roh, gitu loh. Kalau dia bisa berbahasa roh, orang bilang wah ini orang dipenuhi Roh Kudus, gitu loh. Ya kan, penuh sekali dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku berkati oleh Tuhan, saya mau katakan saudara-saudara sekalian, ini sesuatu pola pikir yang salah, gitu loh. Ini sesuatu yang salah, saudara-saudaraku, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus waktu dia katakan saya dipenuhi Roh Kudus, waktu saya bisa berbahasa Roh Kudus, maka itu sesuatu yang salah. Kenapa sesuatu yang salah, saudara-saudara? Kalau kita belajar bagian Alkitab, maka dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, tidak ada perintah secara khusus mengatakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh. Itu enggak ada, gitu loh. Ya, itu enggak ada. Jadi jangan kita merasa minder waktu kita katakan wah saya nggak bisa bahasa roh, ini berarti nggak penuhi Roh Kudus. Enggak, gitu loh. Enggak seperti itu, saudara sekalian. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, maka saudara-saudara sekalian pada waktu kita baca dalam Efesus pasal yang kelima misalnya ya. Efesus pasal yang kelima ayat 18b, saudara-saudara sekalian. Maka di situ dikatakan perintahnya adalah bahwa hendaklah kamu penuh dengan roh. Gitu loh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi saudara sudah berkata itu kan pada waktu orang yang dipenuhi Roh Kudus itu maka saya katakan bukan berbicara kalau saudara bisa bahasa roh. Gitu loh. Gitu. Tidak itu saudara sekalian. Jadi orang bilang waduh nih saya nggak bisa bahasa roh, saya nggak dipenuhi Roh Kudusnya. Gereja Balas Taman itu nggak ada rohnya, nggak ada Roh Kudusnya. Kenapa? Nggak bisa bahasa roh? Enggak, saudara sekalian.
Kalau sudah baca kitab tulisan Paulus, katakan bahasa roh itu enggak terlalu penting. Itu karunia paling kecil daripada karunia yang lain, gitu loh. Sehingga saudaraku, dalam Efesus 5 maka Paulus bilang bahwa supaya kamu hidup dipenuhi roh, hendaklah kamu penuh dengan roh. Supaya kita hidup dipenuhi oleh roh itu, saudara-saudara sekalian, kuncinya adalah saudara dan saya harus selalu dekat dan bersandar pada Kristus. Gitu loh. Nah, ini orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi itu sederhana sekali. Waktu kita bicara Roh Kudus tapi hidup kita jauh dari Tuhan, kita enggak melakukan apa yang Tuhan katakan, kita enggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita tidak dipenuhi roh itu. Jadi walaupun saudara bisa berbahasa roh, tapi kalau hidup saudara tiap-tiap hari jauh dari Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, maka saudara tidak dikatakan orang yang dipenuhi dengan roh itu. Karena orang yang dipenuhi roh itu, saudara-saudara sekalian, maka hidupnya itu harus selalu dekat dan bersandar kepada Kristus. Maka secara sederhana, saudara-saudaraku, saya bisa katakan apa yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus itu adalah saat saudara dan saya, saat kita mengaku percaya kepada Kristus dan dipersatukan dengan Kristus, ya kan? Selain saya katakan sederhananya adalah bahwa orang yang dipenuhi roh itu pada saat kita mengaku percaya kepada Kristus dan dipersatukan dengan Kristus. Artinya apa? Pada waktu orang-orang percaya kepada Kristus dan dipersatukan dengan Kristus, saudara-saudaraku, maka artinya tidak ada pertentangan. Gitu. Tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Dan ini yang dikatakan adalah percaya dan dipersatukan dengan Kristus. Tidak ada pola pikir yang berbeda dengan Allah. Tidak ada permusuhan dengan Allah. Tetapi saudaraku, yang terjadi adalah hidup saudara dan saya dituntun dan hidup di dalam kehendak tadi pada roh Allah itu. Nah, ini kata oleh orang dikatakan oleh dipenuhi Roh Kudus. Coba lihat bagian firman Tuhan Roma pasal 8. Roma pasal 8, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara membaca pada bagian itu, ayat yang ke-5 dan ke-6 dibilang gini. Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab, ya perhatikan itu ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya kan? Maka mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dikatakan yang dari daging, maka saudara-saudaranya hidupnya nggak pernah dekat dengan Allah. Ini pola pikir orang yang selalu bilang, hidupnya hanya kerja, hidup ini hanya uang, hidup ini hanya ini. Pokoknya hidupnya itu bicara tentang uang aja, kedudukan dan jabatan, kedagingan. Tapi di Paulus bilang, mereka yang hidup menurut roh itu, ya kan? Maka dia harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu? Ya hidup dekat dengan Allah, menyembah Allah. Orang hidup dengan roh itu maka hidupnya selalu bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti orang hidup dengan roh maka dia pakai jubah yang besar, lalu jalannya dia mulai tunduk. Dia mulai begini. Dia mulai enggak gitu loh. Enggak. Orang yang dipenuhi roh Allah itu bukan seperti itu. Dia biasanya kalau jalannya cepat kerja penerokan mati gini. Oh ya enggak gitu loh. Tapi memikirkan hal dari roh gitu loh. Artinya mikirkan hal itu hidupnya itu menjadi hidup yang dekat dengan Tuhan. Gitu loh. Hidupnya bergaul dengan Allah. Hidupnya itu dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Dia memberi waktu menyembah Tuhan. Dia beri waktu yang begitu banyak dengan Tuhan untuk bertemu, berdoa, berbicara kepada Tuhan. Ini memikirkan hal yang dari roh. Kadang kita bangun pagi yang kita pikirkan apa? Oh ini cari duitnya gimana nih? Aduh saya harus kerja ini nih, proyek ini. Ini hal-hal kedagingan. Tapi sejauh apa gitu, saya bangun pagi saya mau cepat, bangun pagi saya mau beri waktu untuk Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau berdoa kepada Tuhan, dan sebagainya. Nah ini benar loh, nah ayat 6, coba lihat Jesslyn. Nah karena apa? Ingat saudara sekalian, karena keinginan daging itu adalah apa? Maut. Waktu saudara bicara kedudukan, saudara bicara tentang hidup ini uang, hidup ini adalah bekerja dan bekerja dan bekerja tanpa peduli kepada Tuhan. Mau saya katakan maut. Maut. Secara fisikly saudara kaya mungkin, secara duit saudara banyak. Tapi itu bukan kebahagiaan. Itu kepada maut. Tetapi Alkitab bilang, tetapi keinginan roh itu adalah apa? Hidup dan damai sejahtera. Nah ini yang dikatakan orang yang dipenuhi roh itu hidupnya dekat dengan Allah, hidupnya bersekutu dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
hidup dan damai sejahtera. Makannya pun enak, dia bilang haleluya. Gak ada rasa garam pun dia bilang, keasinan pun sangat asin sekali sampai pahit, haleluya. Ya kan? Belum punya pacar pun haleluya. Belum punya anak pun haleluya. Dan ini orang-orang damai sejahtera. Gitu loh. Ya kan, damai sejahtera. Jadi damai sejahteranya itu bukan bicara tentang berapa sih deposito saya di bank. Iya tuh. Berapa sih kartu kredit saya? Ya kan? Dan itu bukan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu segala sesuatu yang tidak bisa menggantikan posisi dalam hidup kita. Walaupun awal bulan ya kan, tagihan kartu kredit besar. Haleluya Tuhan. Saya tahu kok pasti buka berkat dan pada waktu bayar ada uangnya. Dan itu damai sejahtera. Tidak bisa dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada waktu kita bicara tema ini, tentang tema gereja yang dipenuhi Roh Kudus, maka saudara-saudaraku bagaimana tandanya? Bagaimana cirinya tentang gereja yang dipenuhi Roh Kudus? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saudara-saudara sekalian, gereja yang dipenuhi Roh Kudus yang pertama adalah gereja yang dibaptis oleh Roh Kudus. Gitu ya. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang dibaptis oleh Roh Kudus. Gereja yang dapat dipenuhi Roh Kudus adalah saudara-saudara sekalian, maka dia harus dikatakan mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi nggak bisa. Waktu saudara bicara tentang gereja, saudara dan saya, gereja bukan masalah gedung, tapi gereja adalah hidup saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil keluar. Dan saudara saya adalah gereja, saudara-saudara sekalian. Pada waktu kita mau dipenuhi Roh Kudus, maka kita harus mengalami dulu baptisan roh itu. Baptisan Roh Kudus, dan itulah yang terjadi bagi gereja atau bagi para murid-murid saudara-saudara. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama yang ke-13. Saya mau bilang ini, pada waktu para murid tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, mereka nggak bisa mengalami kepenuhan itu, mereka tidak bisa mengalami pencurahan Roh Kudus itu kalau mereka tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Jadi gak bisa. Yang saya kata minggu lalu itu baptis itu kan diubahkan. Para murid tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Para murid tidak akan mengalami pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 itu saudara-saudaraku, kalau mereka tidak mau diubahkan dalam pola pikir, dalam konsep berpikir, dalam kehidupan mereka tentang siapa Yesus yang naik ke surga. Nah kalau saudara baca sebelumnya, ya kan, dalam Kisah Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-6 saudara-saudara sekalian, saudara melihat ini konsep berpikir mereka. Ini kan ngeri nih, ini Yesus sudah mau naik ke surga ini. Tapi konsep berpikir mereka pun dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 6, ini konsep berpikir yang tidak memahami siapa Tuhan yang mati, yang bangkit dan naik ke surga. Mereka bilang ini, maka mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kalian bagi Israel? Artinya apa saudara-saudara sekalian? Ada sebuah pola pikir, konsep berpikir yang salah tentang siapa Yesus bagi para murid. Para murid punya konsep berpikir tentang Yesus yang harus menjadi raja di dunia ini bagi bangsa Israel dengan tujuan apa? Untuk memulihkan keadaan Israel. Kenapa harus dipulihkan saudara-saudaraku? Karena saat itu saudara-saudaraku, bangsa itu sedang dalam penindasan oleh orang-orang Romawi, oleh Kaisar Romawi. Dalam sebuah keberadaan yang sangat mencekam saudara-saudara sekalian. Sehingga dia katakan, engkau harus menjadi raja untuk memulihkan keadaan kami saudara-saudaraku. Dengan pemahaman ini jelas sekali kita belajar bahwa para murid itu punya konsep berpikir yang salah tentang siapa Yesus. Ya kan, ya ke surga. Sehingga saudara-saudara sekalian, mereka harus mau diubahkan. Mereka harus mau diubahkan. Pada waktu mereka mau diubahkan, maka Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada kehidupan mereka. Dan dalam Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-14 saudara-saudara sekalian, saudara bisa baca di situ. Maka itulah pembuktian yang sangat besar. Pada waktu mereka semua bertekun, sehati dalam doa bersama saudara-saudara sekalian, maka pembuktian bahwa para murid itu mau diubahkan dalam konsep berpikir mereka tentang Yesus. Dan waktu mereka telah berubah dalam cara berpikir mereka, sehingga Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga 13, terjadi pada para murid, mereka mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, ayat 14 itu tidak hanya sekedar ayat saja.
Tapi pembuktian tentang perubahan dari ayat yang ke-6. Ayat 6 konsepnya sudah salah nih. Lalu mereka diubahkan mereka masuk dalam ayat 14. Mereka berkumpul dalam rumah sehati, saya pikir perubahan terjadi. Sehingga saudara-saudaraku kalau saudara baca Kisah Rasul ayat kedua, ya kan, ayat yang keempat, dibilang gini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Saudara lihat, ada terjadi perubahan besar. Dan perubahan kepada para murid, waktu mereka mau diubahkan oleh Roh itu, waktu mereka telah berubah, maka apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ayat 7 bilang apa? Dalam Kisah Rasul pasal 2, semua mereka yang melihat itu tercengang-cengang. Ya kan? Ayat 12 bilang apa juga? Merekanya semuanya tercengang-cengang dan termangu-mangu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat, inilah dampak perubahannya. Dampak perubahan yang dilakukan oleh Roh Allah itu dalam kehidupan para murid. Sehingga pada waktu mereka mau diubahkan, dibaptis dalam Roh Kudus itu, maka apa yang terjadi? Semua orang cengang-cengang. Ini murid-murid nggak benar nih. Apa yang orang bilang ini? Wah ini orang mabuk nih, kebanyakan minum nih, kebanyakan dugem nih, kemarin malam minggu nih, dugem semua nih. Masuk di bar-bar mana mereka nih, mabuk-mabuk mereka. Ya kan? Karena apa? Mereka nggak bisa terima nih. Semua terheran-heran. Semua termangu-mangu. Karena apa? Karena ada perubahan yang terjadi dalam hidup para murid. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang apa hari ini? Sebagai gereja, saudara dan saya, hidup kita, maka kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, minggu lalu saya bilang apa? Baptis sebenarnya mau bawa alat peraga tapi saya nggak sempat kemarin. Baptis atau saya katakan berkaitan kata baptisu, yang secara hurufiah itu artinya membasuh atau mencelupkan menjadi serupa. Sila saya katakan baptis dalam pemahaman arti bahasanya adalah baptiso, yang secara harafiah berarti membasuh atau mencelupkan menjadi serupa. Artinya suara gambarannya saya mau katakan, jika ada sehelai kertas putih atau kain putih dimasukkan di dalam sebuah air yang berwarna ataupun warna merah, maka pada waktu kain putih itu dicelupkan, ya kan? Dicelupkan, dibasuhkan, dibaptis ke dalam air yang merah itu. Maka pada waktu air kain itu keluar jadi warna apa? Ungu tak? Warna apa kira-kira? Warna merah. Artinya apa? Kain yang putih berubah menjadi kain yang merah. Ini baptiso. Ini baptis, diubahkan, dicelupkan menjadi serupa. Serupa dengan apa? Serupa di dalam air yang merah itu. Kain putih yang dicelupkan kepada larutan air berwarna merah, saudara celup waktu dia keluar tidak akan jadi putih, tapi dia akan jadi merah. Ini namanya diubahkan, membasuh, mencelupkan menjadi serupa. Dan itulah yang dikatakan dengan baptis, baptiso. Artinya ada perubahan, artinya ada sebuah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang ini, para murid tidak akan mengalami pemenuhan Roh Kudus. Para murid tidak akan mengalami pencurahan Roh Kudus kalau mereka tidak mau berubah dari karakter mereka, dari konsep berpikir yang salah tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi menariknya adalah bahwa saya mau katakan inilah yang saudara dan saya harus lakukan sebagai gereja. Ya kan? Sebagai gereja. Saudara dan saya harus melakukan dan memiliki tentang sikap, karakter, pola pikir yang diubahkan. Oleh siapa? Bukan oleh saya. Saya enggak sanggup mengubah saudara sekalian. Saudara harus dan saya harus bisa diubahkan. Pola pikir yang benar mengenal Tuhan dengan benar harus diubahkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Kalau kita belajar, bukankah banyak gereja atau orang-orang percaya mulai salah menilai Yesus? Artinya apa saudara-saudara sekalian? Saya mau katakan, salahnya di mana? Saat kita diperhadapkan dengan tantangan, saat kita mengalami kegagalan,
Maka yang terjadi apa? Kita banyak menyalahkan Yesus kok. Kita banyak menyalahkan Yesus. Waktu kita mulai dalam kegagalan, kita menghadapi persoalan dan tantangan, kita selalu menetapkan Yesus menjadi sasaran empuk untuk kita salahkan. Kita menjadikan Yesus menjadi kambing hitam atas apa yang kita alami, karena kita seperti itu. Dalam diskusi di meja makan, saudara-saudaraku, anak saya bilang ini, saya pikir waktu saya enggak lulus dulu tes, kata Steve ini, apakah kira-kira Tuhan salah tak ini? Gitu. Itu. Terus dia bilang, enggak, saya berdoa juga, saya minta ampun sama Tuhan. Ini konsep berpikir kita. Enggak usah saudara, ada banyak hamba Tuhan juga seperti itu. Ya kan? Kita mulai membuat Tuhan itu jadi serempuk kita. Oh, kita punya persoalan, kita punya masalah, kita gagal. Oh, Tuhan enggak benar, oh Tuhan enggak baik ini, oh Tuhan begini ini, oh Tuhan begini, Tuhan begini, ya kan? Kita belum punya pacar, oh Tuhan begini, kita enggak menikah, oh Tuhan begini. Wah, kok jadi Tuhan kambing hitamnya? Dan ini yang banyak terjadi dalam sikap gereja, saudara-saudara sekalian. Jadi saya mau katakan hari ini mari kita mulai diubahkan. Diubahkan untuk mulai melihat tentang Tuhan yang benar. Mulai kita mulai diubahkan untuk memahami tentang ibadah yang benar atas hidup kita. Ya kan? Kalau Perjanjian Lama bilang engkau harus sampaikan, ceritakan pada waktu engkau duduk, waktu engkau tidur, waktu engkau makan, waktu engkau berjalan. Maka terus ceritakan itu. Sampaikan itu tentang Allah itu. Tentang firman itu. Yesus berkata oleh Tuhan, ini konsep berpikir yang benar. Bahwa dimanapun kita, maka kita harus menceritakan tentang Allah, tentang Yesus pada orang-orang lain. Jadi memahami ibadah yang benar. Kita harus diubahkan. Kenapa? Ada banyak gereja. Ada banyak gereja secara jasmani kita, saudara dan saya mulai berpikir bahwa ibadah itu hanya hari Minggu. Yang enggak hari Minggu itu enggak ibadah. Ya kan? Saya debat-debat dengan Ikon yang ngeri kadang-kadang. Dia bilang Sabat, Pak. Tuhan bilang tuh hari Sabat. Beribadah tuh hari Sabat. Yang bukan hari Sabat enggak boleh ibadah. Saya bilang, wah, ini ngeri nih. Anak-anak teologi ini ngeri gitu kan. Ya kan? Tuhan bilang beribadahlah pada hari Sabat. Hanya hari Sabat loh. Luar hari Sabat enggak loh, kata. Oh, saya bilang enggak benar kamu. Hidupmu enggak hanya hari Sabat, hidupmu juga hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis seperti itu. Nah, ini menarik. Perdebatan dengan orang-orang muda ini dengan konsep berpikir seperti ini enggak mudah dihadapi, tapi kita mau belajar bahwa tuntunan roh itu yang harus menuntun kita. Jadi kita tidak melihat konsep ibadah secara pola pikir kita, dan para murid melihat itu. Kalau dia melihat dengan pola berpikirnya tentang Yesus, tentang siapa Allah, mereka nggak akan mengalami penurunan kudus. Tapi waktu mereka mau diubahkan, dibaptiso. Dan saudara saya harus dibaptiso supaya melihat tentang sebuah ibadah yang benar itu adalah ibadah yang dimana kita bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tetapi saudaraku, kita belajar untuk melihat bahwa setiap saat kita penting untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itulah sebuah konsep yang harus kita lakukan, harus diubahkan dalam pola berpikir saudara dan saya. Perlu sebuah tujuan yang benar dalam beribadah. Perlu sebuah tujuan yang benar dalam melayani Tuhan. Dan para murid mengalami itu setelah apa? Setelah mereka melihat Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga itu, mereka baru mengalami tentang perubahan, tentang tujuan yang dalam beribadah dan melayani. Sudah bisa baca kan? Para murid sepertinya waktu 5.000 lalu dia sama Tuhan, Filipus di mana cari makan? Dia bilang, aduh di mana ya Tuhan ya? Dia nggak percaya nih Yesus nih yang bisa buat mujizat nih. Aduh nggak tahu ya di mana ya. Aduh nanti nggak cukup nih. Dia mulai berdebat dengan Tuhan gitu loh. Kadang-kadang kita gitu. Waktu kita dengan perbahasan kesulitan, kita mulai berdebat dengan Tuhan. Tuhan gimana sih gini? Kita nggak percaya kita punya Yesus tuh yang sanggup buat apapun. Tiada yang mustahil, betul nggak? Bagi orang apa? Percaya bila Roh Allah turut bekerja. Yuk langsung Jaslin keluarkan, ini saya mantap sekali Jaslin ini. Ya, bekerja di antara kita. Jadi ini harus kita lakukan sudah berkata oleh Tuhan. Ya kan? Harus punya tujuan yang benar. Saya beribadah itu, saya melayani itu sehingga apa? Sehingga janji Tuhan, dan itu dilakukan oleh para murid. Janji Tuhan terjadi dalam Kisah Rasul, pencurahan Roh Kudus. Karena apa? Karena mereka memiliki sebuah pola pikir yang diubahkan, melihat tentang pelayanan dan ibadah yang benar, sehingga janji-janji Tuhan itu terjadi atas hidup mereka. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, perlu mengalami janji Tuhan hidup kita. Sebab saudara-saudara sekalian, mengalami janji Tuhan itu, saudara harus mau
dibaptis dalam Roh Kudus. Ya. Dibaptis, diubahkan dalam hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, yang terakhir nih. Tapi agak dua ini, tapi ada poin 1, 2, ada sub-sub poinnya. Yang kedua, gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang hidup dalam ketaatan. Nah, gereja yang dalam ketaatan. Waktu kita mendengar kata taat, ya kan? T-A-A-T. Taat saudara-saudara sekalian. Kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita? Waktu saya bicara tentang ketaatan, apa yang muncul? Maka ada dua gambaran yang terjadi. Pertama, waktu kita bicara ketaatan saudaraku, maka yang muncul adalah gambaran-gambaran positif. Oh, taat itu gini positif. Tapi ada gambaran ketaatan yang kedua adalah orang berpikir waktu kita bicara ketaatan, maka dia berpikir tentang kenegatifan. Artinya saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang enggak menyukai ketaatan. Kenapa? Karena pada waktu dia taat saudara-saudaraku, maka kebebasannya terbatasi. Gitu. Oh, waktu saya taat dibatasi. Maka ada banyak orang berpikir tentang ketaatan itu secara negatif. Karena apa? Karena kalau saya taat, maka hidup saya dibatasi, nggak boleh ini. Waduh, bahaya nih. Ya kan? Ya kan? Kalau mau sehat harus nggak boleh makan di Semarang. Waktu saya kuliah, maka ada seorang dosen saya dari Purwokerto datang, dia bilang, wah dia udah tua nih, saya cerita nih. Udah tua nih, tapi dia masih muda. Dia fit sekali. Luar biasa. Ya kan? Dia tiap pagi harus lari pagi dan sebagainya. Dia bilang, saya itu dulu seorang penyakit asam urat kronis, dia bilang. Lalu saya makan 10 lembar daun salam, ya kan? Lalu kayu manis 1 potong dibagi 4, lalu saya aduk katanya. 2 liter air dan saya minum tiap hari 3 botol. Sekarang saya tidak bisa lagi asam urat. Saya dulu makan 2 potong udang aja langsung gak bisa jalan, tapi sekarang 1 kilo gudang pun saya aman. Saya bilang luar biasa Bapak ini. Ya kan, saya bilang Pak, saya catat Bapak punya perkataan, saya buktikan, saya akan buktikan Pak di rumah saya. Oke, kita lihat hasilnya, ya kan? Dia sangat sehat sekali. Karena apa? Dia bilang dia taat. Dia bilang saya nggak makan nasi Pak Erwin. Dia Bapak makan apa? Dia nggak makan nasi, tepung-tepungan dan turunan yang nggak ada yang makan. Wih, gimana kalau lagi pesta Pak ada nasi? Saya nggak makan nasi. Saya bilang luar biasa Bapak ini, saya perlu turun juga. Tapi saya bilang Bapak nggak makan nasi, perut Bapak besar juga. Saya bilang. Ya kan, 11 dolar dengan saya begitu. Tapi ketaatan itu merubah kesehatannya saudara-saudara sekalian. Artinya ketaatan kepada aturan itu membawa segi positif dalam dirinya. Tetapi banyak orang mulai dia negatif. Nah, ciri yang kedua gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dalam ketaatan. Pencurahan Roh Kudus yang dialami para murid, maka saya mau katakan itu tidak terlepas dari sebuah hidup dalam ketaatan. Mari kita lihat. Jika kita kembali ke dalam Kisah Rasul pertama, saya harus kita lihat pasal pertama karena pasal yang kedua itu terjadi dari pasal yang pertama. Nah, kalau saudara lihat situ saudara sekalian, maka dalam Kisah Rasul pasal yang pertama itu yang keempat, ya kan? Coba Jesslyn lihat itu ya. Kisah keempat itu ada pesan penting sebenarnya. Ada pesan penting, ada perintah pada para murid bilang gini. Pada suatu kali ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ya kan? Dan menyuruh mereka tinggal situ menekan janji Bapa yang katanya telah kamu dengar daripadaku dan seterusnya. Artinya saudara-saudaraku, sebelum Tuhan dia bilang ke dia, kamu itu jangan kemana-mana ya, ya kan? Kamu di sini aja, ya, nggak boleh pergi kemana-mana. Tetap di sini. Ini perintah Tuhan. Untuk tinggal di Yerusalem. Saya mau bilang ini saudara-saudara sekalian, tinggal di Yerusalem pada waktu itu bagi para murid itu bukan tempat yang safe, enggak. Tinggal di Yerusalem pada waktu itu bukan tempat yang aman bagi para murid. Kenapa? Karena saudara-saudaraku pada waktu itu, karena waktu Yesus itu bangkit, yang terjadi isu terbesar adalah bahwa Yesus dicuri oleh para murid, hilang dari kuburnya, maka ada sebuah perintah besar yang dikeluarkan oleh Kaisar bahwa semua murid-murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan harus ditangkap. Harus ditangkap, nggak boleh hidup lagi. Ditangkap, dipenjarakan dan dihukum mati. Dan para murid di Yerusalem pada waktu itu kondisinya nggak gampang. Gak gampang, ini bicara tentang nyawa saudara sekalian. Tapi Tuhan bilang saudara-saudara sekalian, kamu harus tinggal di Yerusalem. Ya kan? Artinya apa? Artinya bilang gini, bisa saja saudara-saudara sekalian, para murid gak taat. Mereka bisa pergi meninggalkan Yerusalem karena alasannya jelas sekali. Alasannya jelas, karena apa? Sangat berbahaya bagi nyawa mereka. Bisa mati loh. Ngapain sih saya di sini? Saya mau mati, ngapain saya di sini? Lebih baik saya pergi. Bisa saja. Para murid bisa pergi kok tinggalkan Yerusalem.
Tapi kita lihat saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh para murid. Saudara perhatikan. Iya kan? Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal pertama, ya kan? Ayatnya yang ke-12. Ya kan? Apa di situ? Maka kembalilah, apa itu? Rasul-rasul itu ke Yerusalem. Balik saudara sekalian. Balik. Setelah Yesus naik ke surga, mereka lihat. Mereka bilang ini udah pergi bos nih. Ayolah, enggak usah, pulang aja. Ngapain? Ini bahaya nih. Mati ya. Gak gampang. Ya kan? Tapi Alkitab bilang, kembalilah rasul itu kemana? Ke Yerusalem. Artinya apa? Para murid taat pada perintah Tuhan. Walaupun mereka mungkin harus mengorbankan nyawa mereka, ada harga harus dibayar, tapi ketaatan pada perintah itulah yang menyebabkan mereka mengalami Kisah Rasul pasal 2, 1-13. Jadi jelas ya. Ketaatan dalam Kisah Rasul 1 itulah saudara-saudara sekalian. Dalam ayat 13 itu, 4 pesannya, 13 taat, maka Kisah Rasul 2 terjadi. Roh Kudus dicurahkan. Saudara diberkati oleh Tuhan, ketaatan. Ketaatan. Dalam bahasa-bahasa lama, perjanjian baru, saudara-saudaraku, maka artinya jelas penundukan atau kepatuhan. Tapi saya mau bilang waktu saudara bicara ketaatan, maka ada 4 unsur penting yang harus kita miliki. Waktu orang taat, maka dia bicara unsur pertama mendengar. Waktu orang taat, dia bicara unsur kedua menyimpan. Waktu orang taat, unsur ketiga merenungkan. Waktu orang taat, unsur keempat melaksanakan. Artinya, orang yang taat adalah orang yang mendengar, menyimpan, merenungkan, dan melaksanakan. Waktu kita bicara sebuah ketaatan, maka 4 unsur ini harus terjadi. Gak bisa saudara bilang, oh saya taat Tuhan, tapi saudara hanya dengar. Gak bisa. Waktu bilang, oh saya taat Tuhan, suaranya simpan. Gak bisa. Waktu bilang, oh saya taat Tuhan, suara bilang, oh ya pikir-pikir, renungkan. Gak bisa. Tapi orang yang taat 4 unsur, dengar, simpan, renungkan, dan lakukan, itulah sebuah ketaatan. Dan itu yang murid lakukan. Mereka dengar pesan Tuhan, mereka simpan dengar Tuhan, mereka renungkan perintah Tuhan, dan mereka laksanakan perintah itu tinggal di Yerusalem. Dan pada akhirnya apa? Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi saya mau bilang, waktu engkau bicara ketaatan, tanya dulu ketaatanmu. Sudahkah engkau menjadi orang yang mendengar perintah itu, simpan perintah itu, renungkan, melaksanakan firman itu. Ini menjadi penting. Sehingga itu dikatakan, waktu 4 unsur itu terjadi saudara-saudara sekalian, maka itu dikatakan tentang ketaatan yang penuh. Ya kan? Tidak setengah-setengah. Ketaatannya penuh karena 4 unsur terjadi saudara-saudara sekalian. Dan itu yang Tuhan mau dari sebuah ketaatan. Yesus lakukan itu. Waktu dia di dunia 4 unsur itu dia lakukan. Dia dengar perintah Bapa saudara sekalian. Dia simpan perintah itu. Dia renungkan perintah itu. Dan dia laksanakan perintah itu sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebuah ketaatan. Jadi nonsen kalau saudara bicara taat, oh ya saya taat, mendengar tapi saudara gak datang gereja, misalnya lakukan, gak ada itu. Itu bukan taat. Ketaatan penuh. Gereja saudara dan saya harus punya ketaatan penuh. Ketaatan penuh artinya adalah saudara dan saya harus berani membayar harga. Orang yang penuh dengan ketaatannya, maka dia harus hidup berani membayar sebuah harga dalam sebuah ketaatan. Itu harus lakukan. Saudara lihatlah contohnya, saya akan singkatkannya. Kisah Rasul 2, 4-47. Saudara lihat tentang gereja mula-mula. Saudara lihat tentang orang-orang percaya yang pertama. Saudara lihat mereka taat, saudara-saudara sekalian. Mereka penuh dengan ketaatan itu. Saudara belajar gereja itu bagaimana. Dikatakan mereka menjadi gereja yang berani membayar harga untuk bersekutu. Beribadah kepada Tuhan. Merenungkan firman ayat 46. Saudara baca ayat 42. Mereka berdoa. Bahkan ayat 45 saudara sekalian apa yang terjadi. Tiap-tiap hari mereka menjual dari harta mereka dan mulai membagi-bagikan kepada orang yang gak mampu. Dan itu gereja. Itu gereja saudara sekalian. Jadi saudara katakan kalau saudara gereja tapi saudara gak mau bersekutu. Kalau saudara berkata gereja saudara malas berdoa. Waktu saudara gereja saudara tidak melakukan apapun yang menjadi pemberian saudara kepada Tuhan. Bukan gereja. Bukan gereja. Lalu pertanyaannya, apakah mereka ini orang pengangguran nih?
Apakah jemaat-jemaat dalam 41 Kisah 2 47 pengangguran? Enggak. Mereka enggak pengangguran. Mereka orang yang bekerja. Mereka orang yang beraktivitas. Mereka orang yang berusaha. Tapi mereka mau berani bayar harga, saudara sekalian. Orang yang bicara tentang sebuah ketaatan yang penuh, maka dia berani membayar harga, saudara-saudara sekalian. Hari ini saya mau katakan sebelum khotbah ini, apa yang sudah kita bayar, saudara-saudara sekalian? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa kita sudah berani membayar sebuah harga dalam sebuah ketaatan? Kalau untuk memberi waktu saja beribadah, melayani dan berdoa kepada Tuhan, memberi persembahan, kita masih berhitung-hitung dengan Tuhan. Maka saya mau katakan saudara perlu untuk merenungkan itu. Saudara sedang belum dipenuhi oleh roh itu. Saudara perlu melakukan itu. Orang yang penuh dengan ketaatan, maka dia harus hidup dalam sebuah kehidupan kasih kepada Tuhan. Yohanes 14:15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Orang yang taat, maka dia mengasihi Tuhan. Orang yang taat, dia mengasihi Allah. Waktu Petrus bertemu dengan Tuhan, Tuhan tanya 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dia katakan, Tuhan guru, aku mengasihi engkau. Petrus, kau mengasihiku. Petrus, mengasihiku. 3 kali Tuhan tanya. Tuhan ingin bertanya itu tentang apa? Tentang bagaimana Yesus mau menjadi orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan, maka dia adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan segala perintah-perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan, maka dia tidak akan sulit untuk taat kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan sulit untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi kalau engkau mulai berat melakukan perintah Tuhan, engkau mulai berat untuk beribadah, engkau mulai berat untuk baca firman, engkau mulai berat untuk memberi persembahan, engkau mulai hitung-hitungan waktumu dengan Tuhan, saya mau bilang, engkau sedang tidak mengasihi Tuhan. Omong kosong. Engkau sedang tidak mengasihi Tuhan. Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan, maka dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan kesulitan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena Yohanes 14 katakan tadi, jikalau kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Sudah mengasihi Tuhan, saudara sekalian? Sudah mengasihi Tuhan? Turuti perintah-perintah Tuhan. Jadi jangan pernah mulai saudara mengeluh untuk beribadah. Jangan mulai saudara mengeluh untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Harus kita lakukan. Karena belum semua kita beribadah kepada Tuhan. Artinya belum semua orang bisa hadir ibadah hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu, belum. Masih banyak kita hanya pada ibadah hari Minggu. Kita harus mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita, saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Hiduplah jadi gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita harus terus mau diubahkan oleh Roh Kudus. Sebuah pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Ini kan pujian ini saudara-saudara sekalian. Saya mau beri waktu sejenak bagi kita untuk berdoa hari ini. Kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan, lakukanlah itu. Ada waktu 5 menit ke depan saudara-saudara sekalian. Mari kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ini penting saudara sekalian. Karena setiap hari kita mengalami banyak hal yang kita hadapi. Yesus naik ke surga, dia berikan rohnya bagi saudara dan saya. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, mari kita coba merenungkan, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi gereja yang penuh Roh Kudus, yang mau diubahkan oleh Tuhan, yang hidup dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan, yang berani membayar harga, yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Dengan pujian ini saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Saudara boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ada tempat bangku anugerah di depan, saudara mau berdoa lakukan itu. Dan saya percaya hari ini roh itu akan memegang hidupmu dan berkati. Mari lakukan itu saudara-saudaraku, saya tidak akan memberi waktu yang panjang. Tapi pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Karena waktu akan hilang. Waktu kau mempergunakan waktu itu, maka kau akan melihat janji-janji Tuhan akan terjadi atas hidupmu sampai hari ini. Gak ada masalah yang besar, gak ada masalah yang berat. Tidak ada sakit yang parah. Dan saya percaya bahwa roh itu sanggup mengubah kita dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus Setiap hari. setiap
jalan sendiri tanpa rohmu, tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari saudara sekalian ambil waktu yang terbaik sebelum saya akan berdoa. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Dia akan memberi kemenangan. Masalah-masalahmu, sakit penyakitmu, persoalan-persoalanmu akan diberi menang oleh namanya Yesus yang roh itu beri bagi saudara dan saya. Peganglah, mari saudara sekalian ambil waktu. Kalau saudara mau berdoa, lakukan itu hari ini. Jangan keraskan hatimu, jangan lihat kanan kirimu, muka belakangmu. Lihatlah hari ini Yesus ingin bicara kepadamu. Mintalah pimpinan roh itu. Kau sedang bekerja, kau sedang berusaha, kau sedang kuliah, kau sedang sekolah. Dalam apapun kau jalani, dalam rumah tanggamu, engkau perlu pegangan Roh Kudus atas hidupmu. Bawalah diriku ke dalam jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan. Katakan kepadanya, Tuhan, Kau kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu. Amin. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ku beri syukur dalam simfoni indah. simfoni Amin. Oh, indah. ajaib, ajaib, amin, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Ajaib Haleluya. nama-Mu. Nama yang beri menang dari apapun kau hadapi. Yang beri Menang Yesus nama. Mari saudara sekalian, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, amin. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni. simfoni Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. ajaib Amin. nama-Mu. Nama yang memberi engkau kemenangan, saudara sekalian. Memberi engkau kemenangan, memberi engkau kemenangan. Yesus namanya. Saya akan berdoa saudara-saudara sekalian. Kita ulangi kurnya sekali lagi, kudus-kudus Engkau Tuhan. Waktu ini kan kur ini, kalau saudara mau berdiri lakukan itu. Kalau saudara nggak bisa datang tuh, baru engkau ingin didoakan, engkau ingin beri lakukan itu. Waktu engkau pun mau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu saudara sekalian. Ini waktu yang terbaik, di minggu yang terakhir, di bulan yang kelima. Kita butuh kekuatan Tuhan di bulan yang baru. Kita butuh kemenangan dari Tuhan. Saudara hanya minta, hanya kepada Tuhan yang bisa memberi kau kemenangan. Dan nyanyikan kurnya sekali lagi. Saudara boleh berdiri kalau semua doakan. Saudara boleh ke depan kalau saudara mau berdoa. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kudus, kudus Tuhan. Katakan pujian ini dengan penuh sukacitamu, dengan penuh pengharapan pada Tuhan. Dan rasakan hari ini bahwa roh itu sedang turun memegang hidupmu. Haleluya.
Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur Tuhan, Ku beri syukur dan simponi indah, simfoni indah. ajaib, ajaib Engkau ya Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Ajaib Haleluya. namamu. Nama yang memberi kita kemenangan, nama yang beri menang. Yesus nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus terima kasih Tuhan. Ada jaminan yang penting Kau beri bagi kami pada pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Yesus yang memberikan kami kemenangan dan memberi kekuatan kami hari ini. Waktu kami datang berdoa kepada Tuhan, maka kami datang dalam sebuah tujuan yang benar, tujuan kepada Yesus yang memberi kami kemenangan itu. Oleh sebab berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap kami yang datang berdoa di bangku anugerah, di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kemenangan untuk hidup mereka. Apapun yang mereka doakan, kiranya hari ini Roh Kudus Tuhan membaptis mereka, membaptiso mereka, mengubahkan mereka, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan roh itu, sehingga janji-janji Tuhan berikan bagi mereka. Hamba beruntung mereka yang beri tempat duduk mereka Tuhan. Hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati mereka. Apa yang mereka doakan maka dijawab oleh Tuhan. Apa yang mereka minta maka dalam iman kami, dalam kehendak Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka semuanya. Kami yang hadir Tuhan berkati kami. Kami yang melayani hari ini Tuhan juga berkati kami. Terpujilah Tuhan. Berkati gereja ini. Setiap umatmu yang ada di rumah Tuhan berkati mereka. Dan kami percaya bahwa roh itu ada bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik saudara sekalian. Tadi itu kadet. Mari kadet, kenalkan namamu Det. Saya juga gak tahu namanya siapa kadet ini. Bayangkan ini, saya gak tahu sampai hari ini namanya siapa. Sini Det, kayak suaramu, namamu siapa, tujuanmu tentang sini. Haleluya, hoi, haleluya, hoi. Luar biasa, tepuk tangan kan. Luar biasa. Det, kadet, kamu buka maskermu dan wajahmu yang ganteng itu. Haleluya. Kurang semangat saudara-saudara. Haleluya. Bukalah topengmu. Iya, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu baik, bahkan terlalu amat baik di dalam panggilan saya. Perkenalkan, nama saya Adrianus Dayo. Saya berusia 23 tahun dan saya berasal dari Pos Luar Tamadue Divisi Palolo. Saya bersyukur kepada Tuhan sebagai anak muda dipanggil oleh Tuhan. Saya seorang yang biasa-biasa saja, yang bukan siapa-siapa dan juga yang berdosa. Tetapi Tuhan memanggil saya. Dan juga bukan hanya memanggil saudara, tetapi juga Tuhan menuntun. Bahkan untuk sampai di titik ini dapat berdiri di hadapan para saudara-saudara sekalian. Ini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang telah memanggil saya. Semua karena anugerah Tuhan semata. Satu bagian firman Tuhan yang selalu menguatkan saya. Yosua pasal 1 ayat 9 berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya yakin dan percaya sebelum saya pergi Tuhan ada di sana. Demikian juga pada beberapa hari kemarin, hari Kamis kami berangkat. Walaupun masih di Jakarta, saya tahu Tuhan ada di Surabaya. Dan puji syukur di tempat ini. Saya mendapat kedua orang tua rohani saya yang luar biasa. Bahkan saya menangis. Tanyakan juga sama Saya juga bersyukur kepada Tuhan sebab saya dipertemukan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka biarlah selama 3 bulan praktek saya di tempat ini, saya terus diperlengkapi agar menjadi seorang calon hamba Tuhan. Haleluya. Yang takut akan Tuhan dan membicarakan atau menyampaikan tentang Tuhan. Dan tentu saja berdasarkan Alkitab. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dukung kami dalam doa, bukan hanya saya sendiri tetapi kedua teman saya.
agar kami dapat menjadi calon hamba Tuhan yang Amen. berkenan di hadapan Tuhan Haleluya. dan menjadi berkat. Demikian kesaksian saya. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Mantap suaranya. Kalau kandidat bilang besar suaranya Pak, saya bilang dia buat-buat itu. Besar suaranya kandidat ini. Ya kalau sama saya, katanya kalau bilang sama selamat pagi saya agak pelan dia. Kalau ketemu saya bukan selamat pagi Pak, enggak gitu ya. Akhirnya saya enggak dengar juga kadang-kadang gitu. Makasih Det ya. Dukunglah Kadet dalam doa. Tambah lagi Det dan dana. Nah gitu. Haleluya. Kuat suaranya. Baik, terima kasih Kadet. Selamat datang ya. Di sini 3 bulan belajar banyak ya. Dari kami belajarnya, dari jemaat-jemaat, jangan dari Ken. Kamu salah semua. Ya, terima kasih ya kehadiran kita ya. Ada kandidat, ada Ken, bayangkan sudah 3 nih ya. Hanya ada Ibu Mayor sendiri perempuan di rumah. Nah gitu. Tapi galak. Paling galak katanya. Ya, kita senang ya. Jadi saya bilang sama Kadet ya semakin semangat ya, Det ya. Semakin semangat menjadi opsir itu tidak mudah, tapi menjadi opsir itu pasti diberkati Tuhan. Gitulah. Nah, yang berulang tahun hari ini Bu selamat, Bu. 52 ya. Oh, 73. Saya kira Ibu langsung protes Ibu 73 itu 73 Bu ya. Baru tanggal 29 Ibu Nike ya, 29 dekat-dekat ini, berarti hari ini kita makan enak, besok juga kita pasti makan enak. Tapi di rumah masing-masing. Itu dia. Lalu tanggal 4 Bapak Uco yang berulang tahun, betul ya? Pas ya? Ya, haleluya ya, itu berulang tahun saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita, ada ibadah sekolah minggu pastinya, lalu ada ibadah tebusan pastinya, dan juga ada kegiatan kita ibadah keluar. Bulan Juni kita ada kegiatan sekolah minggu ya, ada acara keluar, lalu bulan Juli ada GPS mau retreat ya. Kita dukung semua acara ini saudara-saudara sekalian supaya bermanfaat dan berguna bagi semua aktivitas kita. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita nyanyikan kor dulu, ya kan? Selamat ulang tahun. Ya toh, bertambah-tambah mulia, lalu panjang umurnya dan seterusnya. Tambah-tambah Mulia, selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, Yo, sekarang juga. Stop. Iya, hip hip. Wah, ya Tuhan berkati ya Ibu ya. Ya, saya mau bersaksi dulu ya. Oh ya, duduk. Kalau hari ini 2 menit saja. saya boleh memasuki usia 73 tahun. Dan juga di dalam bulan ini saya sebagai hamba Tuhan 50 tahun. Oh, luar biasa. Jadi saya bersyukur masih ada 8 teman-teman satu angkatan saya masih Haleluya. hidup. Dan salah satu di antara teman-teman saya Ibu Endang. yang menjadi satu angkatan sama saya, yaitu Bapak almarhum Mayer Slamet. Oh, is. Jadi saya Cinlok ya, sudah- cinta lokasi ya. Saya bersyukur perjalanan hidup saya senantiasa dituntun Tuhan dan diberkati, anak-anak saya pun diberkati Tuhan. Amin. Saya biasa percaya anak-anaknya itu. cucu-cucu saya pun akan diberkati. Haleluya, itu Kathleen itu. Oleh sebab itu saya percaya bahwa saat ini saya masih dalam pergumulan bagi anakku yang masih kecil, yang paling kecil ya, yang belum ketemu teman. Oh, nanti ketemu. Tapi kami percaya bahwa di dalam doa saya di usia 73 ini Tuhan Haleluya. akan mendengar, Tuhan mengabulkan sesuai dengan Amin. kehendaknya. Terima kasih. Kasih. Tuhan berkati Ibu ya. Silakan duduk Bu, jadi kita doa. Bawa Bu. Ibu itu luar biasa Ibu selamat ini. Enggak ada di koros 4 gini Bu, pakai kue begini. Cuma di koros 2 ada begini nih. Haleluya.
Baik, terima kasih ya kita Ibu Selamat. Minggu depan saudara-saudara sekalian kita akan melaksanakan penabisan prajurit ya, prajurit dewasa dan prajurit muda. Jadi minggu depan juga penyerahan anak sepertinya ya. Kalau nggak salah penyerahan anak itu siapa namanya itu? Saya lupa itu. Ya, Irlin punya adik itu ya, ada penyerahan anak. Jadi ada penabisan prajurit dewasa, prajurit muda. Jadi tolong orang tuanya yang punya prajurit dewasa itu baju putih ya, yang ada ininya ya, ada ininya. Henry kok tunjuk gini Henry bilang. Helen kenapa baju putih? Katanya Helen. Dia masih pakai baju putih aja dia. Ya, jadi tolong ya besok orang tua yang pakai ininya, pakai apa namanya? Lidah ya, ada lidah ininya ya, supaya dipasang S-nya ya. Yang untuk prajurit dewasa, yang prajurit muda biasa aja karena cuma pakai S di sini ya. Jadi kita besok minggu depan kita ada acara penabisan prajurit muda dan dewasa juga penyerahan anak. Minggu yang kedua kita ada hari Bapak. Jadi kita buat hari pertama itu acara itu, hari kedua kita hari Bapak tidak terganggu ya. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa untuk Ibu Selamat berulang tahun 73 tahun hari ini. Bapak di surga, kami datang kepadamu, kami berterima kasih dan bersyukur karena ada sukacita yang besar yang kami tahu itu dari Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Sukacita di hati dan pikiran kami dan kami bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini juga kami berterima kasih karena Tuhan tambahkan usia bagi orang tua kami, bagi Ibu Mayor Selamat. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau tambahkan usianya 73 tahun dan 50 tahun menjadi seorang hamba Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Ada banyak yang dihadapi Tuhan dalam perjalanan hidup ini, tapi satu hal yang kami tahu, Ebenezer, sampai di sini Tuhan memberkatinya. Dan kami serahkan bersama dalam tangan Tuhan untuk hari-hari yang berjalan, kiranya Tuhan akan memberkatinya. Berikan dia sehat dan kuat, berikan dia sukacita dan hikmat Tuhan, sehingga dalam menjalani semua kehidupannya pun, dia pun diberkati oleh Tuhan. Setiap doa dan pergumulannya pun, biarlah Tuhan dengar dan Tuhan jam menurut kehendak Tuhan sendiri. Kami minta Tuhan dalam usia 73 tahun ini, kekuatan dan kesehatan pun Tuhan berikan baginya. Sehingga dengan kekuatan-kekuatanlah itu, Ibu Selamat tak boleh terus melayani Tuhan. Walaupun secara administratif sudah berpensiun, tapi cara Tuhan banyak dengan luar biasa untuk memakai Ibu Selamat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih untuk apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami percaya hari ini apa yang kami lakukan dengan memperingati ulang tahun Ibu Selamat, inilah rasa syukur kami Bapa. Sebab Tuhan memberkati Ibu Selamat, memberkati anak-anak Tuhan, anak mantu cucu, biarlah Engkau memberkati mereka, baik Dr. Elda juga Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan tolong mereka semuanya, kehidupan anak-anak pun semua usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapa, kami yang hadir pun Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan kembali, Tuhan menyertai kami. Tuhan pimpin kami dalam rumah kami dan selamat, juga ibadah sekolah minggu, ibadah tebusan, juga Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan doa kami Bapa, makasih untuk semuanya, dan kami sudah mengucap syukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan berikan engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia, Tuhan wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, menurut ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.